Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Para pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan takdirnya alhamdulillah sampai dengan detik ini, kita masih diberikan berbagai curahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga banyaknya. Di samping nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam, tidak kalah penting untuk kita syukuri pada saat ini, nikmat sehat walafiat, nikmat usia dan kesempatan, sehingga alhamdulillah, sampai dengan hari ini, kita sudah memasuki hari pertama di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengisi bulan suci Ramadan dengan amal-amal istimewa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman yang tidak akan pernah ada Nabi lagi setelah beliau, Khatamin Nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, saya merasa yakin bahwa para pemirsa dengan berbagai usia sudah sangat sering melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekali dua kali, bahkan di antara kita ada yang sudah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, ada yang belasan kali, puluhan kali bahkan. Tetapi pertanyaannya, sudahkah ibadah puasa yang kita lakukan berkali-kali, belasan kali, bahkan puluhan kali, berhasil menjadi puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hanya puasa yang begitu-begitu saja, artinya tidak mengalami perubahan kualitas dari sejak kita belajar puasa dulu, masih usia kecil dulu, kanak-kanak, SD, SMP, dan seterusnya, sampai sekarang masih saja seperti itu kualitas puasanya. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu tema, bagaimana caranya agar ibadah saum yang kita lakukan di bulan suci Ramadan menjadi ibadah saum yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Mutiara Iman yang berbahagia, agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Poin yang pertama adalah luruskan niat. Kenapa ini penting? Karena dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya sahnya setiap amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti ibadah tersebut akan menjadi amal salih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebalikannya, apabila niatnya tidak ikhlas karena Allah, maka bisa jadi ibadah tersebut tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi,
poin yang pertama yang sangat penting yang harus kita lakukan agar ibadah puasa kita menjadi ibadah yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah luruskan niat. Tanamkan dalam hati kita bahwa niat saum kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kenapa ini juga penting? Karena boleh jadi dalam kehidupan keseharian kita ketika ditanya seseorang, "Cek puasa henteu ayeuna?" Nya puasa atuh da isin ku batur biraku tetangga sadayana puasa, ayo cek henteu. Nah, itu kalau jawabannya seperti itu berarti niat puasanya bukan ikhlas karena Allah, tapi karena malu sama tetangga, malu sama saudara. Masa orang lain semuanya berpuasa? Ini tidak. Nah, jadi tidak diharapkan seperti itu. Sekali lagi, hal yang pertama yang harus kita lakukan agar saum kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam hati kita niat yang ikhlas bahwa saum kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Mutiara Iman yang berbahagia, kemudian yang kedua yang harus kita lakukan supaya ibadah saum kita menjadi ibadah saum yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bekali diri kita dengan ilmu ketika melaksanakan saum. Artinya apa? Saum yang kita lakukan bukan karena tradisi, bukan karena ibadah yang rutin kita lakukan setahun sekali, bukan. Tetapi betul-betul ketika kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan disertai dengan ilmu. Fikih puasa kita pahami supaya pelaksanaan ibadah puasa kita sah secara fikih. Kemudian yang kedua, di samping itu juga penting bagi kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa di antara sunnah puasa itu adalah ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri artinya menyegerakan berbuka. Jadi ketika azan sudah berkumandang, sudah masuk awal waktu maghrib, maka segera pada saat itu kita harus ngabatalan, bahasa Sundanya. Maksudnya kita harus membatalkan puasa kita. Yang membatalkan puasa kita, sebagaimana juga dalam keterangan yang lain, Rasulullah memberikan keterangan, mencontohkan berbuka dengan yang manis, ya, makanan atau minuman yang manis. Kalau dulu pada masa Rasulullah tentu makanan yang manis ini adalah kurma. Kalau di kita sekarang, alhamdulillah kurma juga bisa kita peroleh dengan mudah. Atau kalau memang tidak ada kurma, boleh juga dengan makanan khas orang Sunda atau orang Bandung, misalkan saja kolak, ya, candil dan lain sebagainya. Nah, atau kalau tidak ada, dalam sebuah hadis dikatakan dengan segelas air, ya, dengan minum segelas air putih, itu juga termasuk bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menarik kemudian di antara sunnah berpuasa itu, kalau tadi takjilul fitri, menyegerakan berbuka, kemudian di antara sunnah puasa ada yang disebut dengan sahur. Kita sering mendengarnya, bahkan sering melakukan sahur ini. Yang menarik justru sahur itu ternyata bagian dari ibadah. Kata Nabi dalam sebuah hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kamu sekalian, dan ketahuilah sesungguhnya dalam pelaksanaan makan sahur itu terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan puasa. Tadi takjilul fitri, menyegerakan berbuka, kemudian yang kedua mengakhirkan sahur, kemudian berbuka dengan yang manis, begitu. Kemudian di antara fikih saum yang kemudian harus kita pahami juga bahwa rukun puasa itu ada dua. Yang pertama berniat, ya, melafalkan niat itu kalau menurut madhab Imam Asy-Syafi'i
dianjurkan, yustahab atau mustahab itu dilafalkan. Misalkan saja nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa untuk esok hari pada bulan suci Ramadan tahun ini fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menurut pendapat yang lain tidak ditalafuzkan, tidak dilafalkan pun tidak apa-apa karena tempatnya niat itu adalah dalam hati. Yang penting dalam hati diniatkan bahwa keesokan hari saya mau melaksanakan puasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua dari ibadah puasa itu adalah menghindarkan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Berarti makan dan minum di siang hari, kemudian mohon maaf berhubungan suami istri di siang hari, itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi ketika seseorang sudah melaksanakan dua rukun puasa ini, maka secara fikih dia sudah sah melaksanakan puasanya. Tetapi jangan lupa, untuk menjadikan puasa kita berkualitas, tidak cukup hanya sah secara fikih saja. Kenapa? Karena penting juga bagi kita untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa mengotori hati kita di satu sisi, dan di sisi lain bisa juga perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat ini bisa merusak pahala ibadah puasa. Apa saja? Ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhibu, yaitu berdusta. Kemudian yang kedua adalah al-ghibatu, yaitu membicarakan keburukan orang lain atau gibah atau gosip, ya, bergosip ke sana kemari, itu juga bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, para pemirsa Mutiara Iman yang berbahagia, yang ketiga yang harus dihindari adalah an-namimatu. An-namimatu artinya mengadu domba. Ke si A ngomong begini, ke si B ngomong begini, supaya tujuannya apa? Supaya A dengan si B berselisih atau bertengkar, begitu, saling bermusuhan. Ini adalah an-namimah, mengadu domba. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah an-nadhru bisyahwah, memandang yang bukan mahram dengan penuh syahwat. Itu juga bisa merusak pahala puasa. Kemudian terakhir yang kelima yang bisa merusak pahala puasa adalah al-yaminul ghamus atau sumpah palsu. Bersumpah atas nama Allah tetapi kemudian itu hanya di mulut saja, hanya di bibir saja, tetapi dia tidak memenuhi sumpah tersebut. Itulah 5 perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Artinya apa? Kalau kita ingin agar ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini menjadi ibadah puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti di samping harus sah secara fikih melaksanakan 2 rukun yang tadi, juga kita harus menghindarkan diri dari 5 hal yang bisa merusak pahala puasa. Kenapa ini penting? Karena boleh jadi ada di antara kita atau siapapun itu yang sah puasanya secara fikih, tetapi pada saat yang sama dia masih bergibah, membicarakan keburukan orang lain, masih berdusta, masih mengadu domba, masih mencela, mencemooh, menghina orang lain, mengeluarkan kata-kata yang berpotensi melukai perasaan orang lain. Maka pada saat yang sama, kalau dia melakukan hal itu, puasanya secara fikih sah, tetapi mungkin saja pahala puasanya akan sangat rusak atau bahkan kemudian ternodai dan bahkan bisa berakibat fatal. Nilai puasanya 0 sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhibu, yaitu berdusta. Kemudian yang kedua adalah al-ghibatu, yaitu membicarakan keburukan orang lain atau gibah atau gosip, ya, bergosip ke sana kemari, itu juga bisa menghilangkan pahala puasa.
Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, para pemirsa Mutiara Iman yang berbahagia, yang ketiga yang harus dihindari adalah an-namimatu. An-namimatu artinya mengadu domba. Ke si A ngomong begini, ke si B ngomong begini, supaya tujuannya apa? Supaya A dengan si B berselisih atau bertengkar, begitu, saling bermusuhan. Ini adalah an-namimah, mengadu domba. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah an-nadhru bisyahwah, memandang yang bukan mahram dengan penuh syahwat. Itu juga bisa merusak pahala puasa. Kemudian terakhir yang kelima yang bisa merusak pahala puasa adalah al-yaminul ghamus atau sumpah palsu. Bersumpah atas nama Allah tetapi kemudian itu hanya di mulut saja, hanya di bibir saja, tetapi dia tidak memenuhi sumpah tersebut. Itulah 5 perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Artinya apa? Kalau kita ingin agar ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini menjadi ibadah puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti di samping harus sah secara fikih melaksanakan 2 rukun yang tadi, juga kita harus menghindarkan diri dari 5 hal yang bisa merusak pahala puasa. Kenapa ini penting? Karena boleh jadi ada di antara kita atau siapapun itu yang sah puasanya secara fikih, tetapi pada saat yang sama dia masih bergibah, membicarakan keburukan orang lain, masih berdusta, masih mengadu domba, masih mencela, mencemooh, menghina orang lain, mengeluarkan kata-kata yang berpotensi melukai perasaan orang lain. Maka pada saat yang sama, kalau dia melakukan hal itu, puasanya secara fikih sah, tetapi mungkin saja pahala puasanya akan sangat rusak atau bahkan kemudian ternodai dan bahkan bisa berakibat fatal. Nilai puasanya 0 sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Para pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan agar ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan bahwa tingkatan puasa itu yang pertama ada yang maksud dengan puasa awam. Puasa awam itu hanya menahan diri dari makan dan minum di siang hari atau berhubungan suami istri di siang hari, tetapi pada saat yang sama masih melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Kemudian yang kedua, ada tingkatan puasa khusus. Nah, sebaiknya supaya ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang harus meningkatkan kualitas puasa kita menjadi atau tingkatan puasa kita menjadi puasa yang khusus. Bagaimana puasa yang khusus? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa yang khusus itu adalah puasa yang mampu menghindarkan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian terakhir, yang keempat, agar ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaklah kita melakukan perubahan yang lebih baik dari diri kita. Artinya perubahan lebih baik itu seperti apa? Lebih baik, meningkat baik pada aspek ibadah maupun pada aspek akhlak. Pada aspek ibadah, ketika datang bulan suci Ramadan, kita lebih bersemangat untuk bertadarus Al-Quran. Kita lebih bersemangat untuk bersedekah. Kita lebih bersemangat untuk menghidupkan malam dengan sholat malam. Kemudian juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian meningkatkan kualitas akhlak kita dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Kita semakin menjadi pribadi yang sabarnya meningkat, disiplinnya meningkat. Kemudian kalau tadinya misalkan kita menjadi seseorang yang temperamen,
kemudian setelah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan menjadi yang lebih sabar, kemudian lebih dermawan, banyak bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memberikan sedekah atau infak dari harta yang dititipkan kepada kita. Singkat kata, ketika di bulan suci Ramadan ini kualitas akhlak kita semakin naik, meningkat menjadi lebih baik, kemudian kualitas ibadah kita juga semakin meningkat, maka itu sebagai salah satu ciri bahwa saum Ramadan yang kita laksanakan menjadi saum yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 poin yang harus kita lakukan agar ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, ada baiknya untuk kita sebutkan lagi supaya tidak lupa. Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tingkatkan ilmu kita berkaitan dengan fikih puasa. Kemudian juga tingkatkan ilmu kita tentang akhlak supaya kita bisa menghindari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, hindarkan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang keempat, tingkatkan kualitas ibadah kita dan kualitas akhlak kita sehingga betul-betul kita berhasil menjadi hamba-hamba Allah yang kualitas ibadah puasanya betul-betul meningkat, dan ibadah puasa kita pada Ramadan tahun ini menjadi puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 'Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.